Kalian sadar nggak, minggu pertama Agustus baru aja berjalan beberapa hari, tapi rasanya atmosfer ekonomi di sekitar kita udah seberat ini. Kalau lo perhatiin pergerakan pasar keuangan, harga bahan baku di pasar tradisional, sampai isu pemutusan hubungan kerja yang belakangan ini makin sering lewat di lini masa, ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di balik layar. Sistem yang selama ini dibilang stabil, ternyata cuma dibungkus rapi pakai narasi manis di media massa. Di video ini ada 7 kekhawatiran masyarakat yang mulai terlihat di minggu pertama Agustus. Semuanya saling berkaitan dan pelan-pelan mulai memengaruhi kehidupan kita. Tapi pastikan lo nonton sampai selesai, karena kekhawatiran yang ketujuh adalah yang paling membuat banyak orang cemas. Saat titik itu mulai terjadi, efeknya bisa memicu kekhawatiran yang lebih luas dibanding 6 poin sebelumnya. Kekhawatiran pertama yang paling jelas kelihatan adalah lonjakan harga kebutuhan pokok yang perlahan tapi pasti ngerogoti daya beli masyarakat. Kita sering dikasih tahu angka inflasi resmi pemerintah yang katanya masih terkendali di kisaran 2 atau 3%, tapi coba lo datang langsung ke warung atau supermarket, realitanya harga beras, minyak goreng, dan daging udah melambung jauh di atas angka tersebut. Ini yang bikin gue skeptis sama statistik formal. Karena angka di atas kertas itu dibangun pakai formula yang seringkali nggak merefleksikan isi dompet rakyat biasa. Kita seolah dipaksa percaya bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sisa uang gaji kita di akhir bulan makin hari makin tipis, cuma buat memenuhi kebutuhan dasar yang makin tak terjangkau. Masuk ke kekhawatiran kedua, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja yang sekarang bukan cuma menghantam sektor manufaktur, tapi juga udah merembet serius ke industri jasa dan teknologi. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu kelihatan megah dan kokoh, tiba-tiba mulai melakukan efisiensi ketat, memangkas kuota karyawan, dan menahan proses rekrutmen baru secara masif. Sistem ketenagakerjaan kita seperti berdiri di atas tanah liat yang makin basah, di mana kepastian kerja menjadi barang langka yang mahal harganya. Kita yang masih bertahan kerja seringkali dituntut produktivitas berlipat ganda tanpa ada penyesuaian pendapatan yang sepadan, sementara ketakutan akan kehilangan pekerjaan esok hari terus membayangi setiap langkah kaki kita menuju kantor. Kekhawatiran ketiga yang nggak kalah mengerikan adalah melesatnya harga hunian yang makin menjauh dari jangkauan generasi muda. Anak-anak muda zaman sekarang dijanjikan masa depan yang cerah kalau bekerja keras, tapi faktanya kenaikan gaji tahunan kita nggak akan pernah bisa mengejar laju kenaikan harga tanah dan rumah yang digoreng oleh para spekulan pasar. Sistem perbankan tawarin kredit pemilikan rumah dengan tenor puluhan tahun yang mencekik, seolah memenjarakan finansial kita sampai usia tua hanya demi sepetak tanah yang ukurannya makin lama makin menyusut. Ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga krisis sosial, di mana satu generasi terancam nggak akan pernah memiliki tempat tinggal atas nama mereka sendiri. Lalu kita lihat kekhawatiran keempat, yaitu lonjakan beban utang rumah tangga yang makin tidak terkendali akibat maraknya akses pinjaman cepat dan kemudahan transaksi digital. Di saat pendapatan real stagnan dan harga kebutuhan melambung, banyak orang terpaksa mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan pinjaman daring atau fasilitas bayar, nanti cuma buat menutupi kebutuhan sehari-hari. Industri keuangan konsumtif ini tumbuh sangat subur di atas kerapuhan ekonomi rakyat, memanfaatkan keputusasaan kita dengan bunga yang mencekik dan skema penagihan yang tidak manusiawi. Kita seperti dijebak dalam lingkaran setan utang, di mana kita bekerja keras tiap bulan bukan buat menabung atau investasi, tapi cuma buat bayar bunga dari utang bulan lalu. Kekhawatiran kelima yang sudah sangat jelas terlihat di awal bulan ini adalah pelemahan nilai tukar mata uang kita yang berdampak langsung pada biaya impor barang modal dan bahan baku. Ketika mata uang lokal kita terus tertekan, para pelaku usaha kecil dan menengah adalah pihak yang paling pertama merasakan pukulan telaknya. Biaya produksi membengkak, margin keuntungan tergerus habis, dan pilihan yang tersisa cuma dua, yaitu menaikkan harga jual ke konsumen atau gulung tikar secara perlahan. Pemerintah mungkin bilang ini dampak dari kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Tapi masalah utamanya tetap ada pada ketahanan ekonomi domestik kita yang terlalu rentan dan bergantung pada bahan baku luar negeri. Menuju ke kekhawatiran keenam, ketimpangan ekonomi yang makin melebar ekstrem, di mana yang kaya makin melesat jauh, sementara kelas menengah perlahan tapi pasti terperosok menuju jurang kemiskinan baru. Kebijakan insentif pajak dan kemudahan berinvestasi seringkali lebih memanjakan para pemilik modal besar, sementara rakyat kecil dan pekerja kelas menengah terus dibebani dengan pelbagai jenis pajak baru yang menguras pendapatan. Kelas menengah ini ibarat busa peredam shock breaker yang terus ditekan dari atas dan bawah
tidak mendapat bantuan sosial dari negara karena dianggap mampu, tapi juga tidak punya cukup aset untuk bertahan ketika badai krisis ekonomi benar-benar menghantam. Dan kekhawatiran ketujuh yang menjadi puncaknya adalah krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kondisi ekonominya, tetapi ketika kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan mulai menurun. Dalam ekonomi, kepercayaan adalah modal yang sangat penting. Ketika masyarakat, pelaku usaha, dan investor merasa kebijakan sering berubah, komunikasi pejabat tidak konsisten atau pernyataan publik menimbulkan kebingungan, ketidakpastian ikut meningkat. Akibatnya, masyarakat cenderung menunda konsumsi, pelaku usaha menahan ekspansi, dan investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Belakangan juga muncul berbagai narasi di media sosial yang menyebut Indonesia akan bangkrut. Namun, maraknya isu tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap komunikasi dan arah kebijakan memang menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan, menyampaikan informasi yang jelas, serta membangun komunikasi publik yang kredibel agar tidak memicu spekulasi dan kepanikan yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi. Melihat 7 kekhawatiran yang sudah mulai menunjukkan taringnya di minggu pertama Agustus ini, wajar banget kalau perasaan cemas dan frustrasi mulai merayap di dalam diri kita. Tapi ingat, menyadari kebobrokan sistem dan ancaman yang ada di depan mata bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan atau bersikap apatis. Justru dengan melihat fakta secara jujur dan rasional, kita bisa mulai merapatkan barisan, mengatur ulang strategi keuangan keluarga, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan terus meningkatkan keterampilan diri agar lebih tangguh menghadapi ketidakpastian. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan logika kita, tapi jadikan kekhawatiran ini sebagai pengingat keras agar kita selalu waspada, kritis, dan siap beradaptasi dengan situasi tersulit sekalipun. Di balik semua kekhawatiran yang terlihat di awal Agustus ini, ada satu kenyataan brutal yang harus kita terima sama-sama. Sistem ini memang nggak pernah didesain untuk menyelamatkan lo secara personal. Ketika ombak krisis datang, para pemangku kebijakan cuma sibuk mikirin cara menyelamatkan kapal besar mereka, sementara kita yang ada di dek bawah dibiarkan mendayung perahu karet masing-masing. Tapi disitulah letak kekuatan kita. Ketakutan itu cuma bakal jadi racun kalau lo cuma meratapinya, tapi bakal jadi bahan bakar yang sangat dahsyat kalau lo pakai buat mengambil kendali atas hidup lo sendiri. Berhentilah berharap pada keajaiban atau janji manis-manis yang nggak pernah terbukti. Mulai fokus pada apa yang bisa lo kontrol hari ini, perkuat fondasi keuangan lo, tajamkan keahlian lo, dan bangun jaring pengaman buat orang-orang tersayang di sekitar lo. Kita mungkin nggak bisa menghentikan badai ekonomi yang datang, tapi kita selalu punya pilihan untuk jadi pribadi yang terlalu tangguh untuk ditumbangkan. Terima kasih udah mau meluangkan waktu buat nyimak refleksi jujur ini sampai selesai. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka pikiran dan bermanfaat buat mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan, jangan ragu buat tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang butuh dengerin pesan ini, dan klik tombol subscribe supaya kita bisa terus berdiskusi dan saling menguatkan di saluran ini. Tetap tenang, tetap kritis, jaga kesehatan finansial kalian, dan sampai jumpa di narasi selanjutnya.